Hai YouTube, saya sudah pakai Xiaomi 6 selama 1 bulan dan menurut saya smartphone ini bahaya. Karena Xiaomi 6 benar-benar racun di smartphone di tahun 2017. Mau tahu kenapa? Yuk, mari kita bahas. Xiaomi Mi 6 punya build quality yang gak main-main kan. Pemilihan material dan finishingnya sangat menunjukkan kalau HP ini adalah flagship dari mereka. Dual Gorilla Glass 5 serta frame metal yang berkilau seakan full kaca memberikan kesan yang unik dan yang pastinya terlihat premium. Feel in hand-nya itu kokoh dan ergonomis, ngebuat Xiaomi Mi 6 bisa terlentang nyaman di telapak tangan saya. Terus ada fitur-fitur menarik seperti fingerprint sensor yang akurat dan super cepat, kembalinya infrared blaster, dan splash resistance atau anti cipratan air, yang artinya HP ini belum bisa diajak berenang. Desain Xiaomi Mi 6 sendiri tidak revolusioner kayak Xiaomi Mi Mix. Walau dibilang penyempurnaan dari desain Xiaomi Mi 5, tapi saya ngerasa HP ini lebih mirip dengan smartphone lain. Contohnya, di bagian belakang ini lebih mirip Galaxy A5 2017, dan di bagian depan ya mirip iPhone. Apalagi semenjak logo Mi-nya itu hilang, HP ini makin mirip iPhone 7. Tapi jujur aja, nggak bisa dipungkiri kalau desainnya ini udah terlihat bagus. Walau desainnya nggak secanggih Galaxy S8 atau LG G6, Xiaomi Mi 6 masih terlihat indah dengan caranya sendiri dan tetap menjadi smartphone yang keren di harga 5 jutaan. Tapi mungkin teman-teman juga udah pada tebak kan kalau HP ini bakalan super licin. Jadi pemakaian case kayaknya sudah jadi kewajiban kalau teman-teman mau pakai HP ini dalam jangka waktu yang lama. Kesimpulannya, terlepas dari kelicinan dan kemiripannya dengan iPhone 7, Xiaomi Mi 6 punya build quality yang sangat keren dan layak menyandang status sebagai flagship. Dan kayaknya Xiaomi Mi 6 sudah ngebuat saya lupa kalau dulu pernah buat HP tapi jadinya kerupuk. Untuk layarnya sendiri, kita masih disuguhi layar 5,15 inch Full HD IPS. Ya, memang resolusinya tidak 2K. Layar segini mungkin belum memuaskan hasrat bagi penikmat VR, tapi karena saya jarang main VR, saya nggak ambil pusing soal resolusinya. Karena sudah cukup untuk kebutuhan saya sehari-hari dan tentunya tidak boros baterai. Tingkat saturasinya hampir seperti layar AMOLED, serta tingkat kecerahannya juga udah bagus dan auto brightness-nya juga bekerja dengan baik. Tapi saya punya kabar buruk nih, kayaknya Xiaomi Mi 6 yang saya pakai terjangkit penyakit kuning. Walau sebenarnya masih bisa diperbaiki dengan mode increase contrast, tapi tetap saja warnanya agak kekuningan dan sedikit kusam. Mudah-mudahan cuma terjadi di HP saya aja, dan gara-gara ini saya nggak bisa kasih nilai bagus untuk layarnya. Tapi saya kasih nilai yang cukup tinggi untuk audionya. Sound quality dari dual speakernya sangat kencang dan clear. Suara dari earpiece yang langsung nembak ke muka kita sangat mendongkrak kenyamanan dalam bermultimedia. Tapi saya rasa level bassnya harus ditingkatkan lagi. Dan by the way, Xiaomi Mi 6 sebenarnya udah punya headphone jack kok. Cuma sayangnya udah pindah ke kabel ini. Terlepas dari itu, sound quality dari jack audio-nya sangat baik. Cukup capable untuk ngedrive headphone Audio-Technica 50X saya. Nice. Baterai berkapasitas 3350 mAh, ketahanan baterainya tergolong biasa-biasa aja. Nilai screen on time-nya sekitar 4 hingga 5 jam dengan pemakaian normal saya. Tapi pemakaian normal saya sih udah terhitung berat ya. Dan jangan lupa HP ini juga udah support fast charging, jadi top up baterainya bisa dilakukan dengan sangat cepat. Oh iya, saya juga mau ngomong tentang fitur rahasia Xiaomi Mi 6, yaitu Xiaomi Mi 6 ini udah bisa menjadi Wi-Fi repeater. Artinya kita bisa pakai Xiaomi Mi 6 untuk tethering dengan menggunakan internet dari Wi-Fi lain. Walau sebenarnya nggak tega sih jadiin HP ini untuk repeater, tapi kalau lagi kepepet, fitur ini sangat membantu banget loh. Nah, ini dia jualan utamanya. Prosesor smartphone terkuat saat ini Snapdragon 835. Kalau lihat Antutunya, kayaknya Xiaomi Mi 6 bisa jadi idola bagi Antutu dia di luar sana. Karena Xiaomi Mi 6 adalah solusi termurah untuk teman-teman yang suka kongko-kongko sambil pamer tinggi-tinggian skor Antutu. Snapdragon 835 ngebuat HP ini terbang banget. Performanya sangat kencang, paling kencang dari semua smartphone yang pernah saya coba. Lebih dari itu, animasi dari MIUI juga sangat mulus dijalankan, ngebuat user experience dari Xiaomi Mi 6 sangat memuaskan. Multitaskingnya juga sangat baik, tentunya berkat RAM 6GB-nya ya kan. Tapi entah kenapa saya nggak bisa running 4 game sekaligus, tidak seperti Nokia 6 yang cuma punya RAM 4GB. Lalu GPU Adreno 540 ini sangat powerful, semua game berat mampu ditelan bulat-bulat tanpa dikunyah. Hampir semua game bisa dijalankan dengan sangat mulus dengan settingan grafis tertinggi. Tapi saya masih ngerasa Xiaomi Mi 6 ini belum mampu menjalankan game Asphalt 8 dengan mulus. Masih ada sedikit frame drop pas lagi intro dan geber mouse-nya. Mungkin ini hanya masalah software aja ya, dan mudah-mudahan update berikutnya bisa memaksimalkan performa dari HP ini.
Kemampuan kamera dari Xiaomi 6 sangat menjanjikan. Dual 12 megapiksel kamera dengan focal length 27 dan 56 mm untuk lensa telefoto. Kayaknya sering banget ya dengar setup kamera kayak gini. Ya, karena setup kamera kayak gini mirip banget dengan setup kamera Ipin Sipin Please. Hasil fotonya kayak gini nih kan. Level dynamic range dan ketajamannya cukup baik, saturasinya juga tidak terlalu tinggi dan cenderung natural. Ditambah lagi, level noise-nya juga sangat sedikit sehingga menghasilkan foto yang sangat memuaskan. Lensa telefoto juga membantu kita melakukan optical zoom dengan kualitas yang hampir sama dengan kamera utamanya. Saya jadi ketagihan ngezoom-ngezoom gara-gara fitur ini, walau sebenarnya nggak penting-penting amat sih. Tapi dapat bekerja dengan baik saat diperlukan. Performa low light-nya juga sangat baik, tingkat ketajamannya cukup tinggi, dan noise-nya juga nggak nendang-nendang amat. Warna yang dihasilkan cukup natural dan tidak pudar. Untuk mode portrait juga sangat mantap. Memang mode ini nggak sempurna-sempurna amat sih ngeblur background. Mungkin butuh 2-3 kali shoot baru hasilnya bagus. Tapi hasilnya sangat worth it kan? Untuk kamera depannya juga sudah keren, walau gak setajam si pakar selfie, hasilnya memuaskan dengan tingkat ketajaman baik dan produksi warna yang menarik. Kualitas videonya nggak akan ngalahin DSLR, tapi terhitung sangat baik untuk ukuran smartphone. Continuous atau fokusnya bekerja dengan baik dengan suara mikrofon yang sudah bagus. Warna dan kecerahannya cenderung sama dengan aslinya, tidak terlalu oversaturated. Dan yang penting, optical image stabilization-nya bekerja dengan baik untuk meminimalisir getaran dari tangan kita. Bahkan di low light, ketajaman dan warnanya sangat terjaga walau level noise-nya naik. Sangat disayangkan nggak ada mode 1080p 60fps, dan fitur manual di video ini juga nggak ada. Padahal kalau ada, kamera Xiaomi 6 ini bisa super banget. Tapi jujur aja, saya cukup puas dengan hasil videonya, dan untuk smartphone dengan harga 5 jutaan, Xiaomi 6 ngeset standar yang cukup tinggi dan cukup sulit untuk ditandingi. Jadi saya berani merekomendasikan Xiaomi 6 untuk teman-teman yang menempatkan kamera sebagai prioritas utama mereka. Kesimpulannya, Xiaomi 6 ini beneran flagship, tapi belum masuk level dewa. Kalau kalian mau cari smartphone terbaik, mungkin Xiaomi 6 bisa dicoret dari list smartphone kalian. Tapi seperti yang sudah bisa kita tebak, Xiaomi 6 mampu menjadi yang terbaik kalau kita memasukkan unsur harga. Harga Xiaomi 6 itu unbeatable, susah banget dikalahin. Bahkan dibandingkan dengan pesaing terdekatnya, OnePlus 5, Xiaomi 6 ini masih jauh lebih murah. Walau murah, tapi kita dapat kualitas flagship seperti build quality yang top markotop, performa yang sangar banget, dan kamera yang sangat baik. Tapi kalian juga harus berhadapan dengan absennya slot micro SD dan jack audio, serta kemungkinan mendapatkan layar kekuningan kayak saya. Dan perlu diingat juga, smartphone ini nggak resmi dan klaim garansinya itu cukup sulit. Saya sangat merekomendasikan untuk beli smartphone resmi kalau kalian sering berurusan dengan service center. Tapi kalau kalian nggak mikirin garansi dan punya budget yang cukup, sikat aja gan. Xiaomi 6 itu adalah must buy smartphone di harga 5 jutaan. Gimana? Minat nggak? Share pendapat di kolom komen ya. Oke, segitu aja review dari saya. Seperti biasa, link pembelian ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa sundul tombol subscribe ya kan. Terus main-main lah ke akun Instagram dan Twitter aneh juga. Biar gak sepi-sepi amat, kesian udah kayak kuburan itu. Sip lah, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan bye.